Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Maryam dengan NIM 12130300128 HTN 3C. Di sini saya akan mereview materi mengenai hukum tata negara dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh. Pada pertemuan kedua, kita membahas mengenai konsep, ruang lingkup, dan pengertian. Konsep merupakan suatu kajian terfokus kepada suatu hal. Hakikat ilmu. Nah, ilmu itu ada sebagai pengetahuan sistematis berdasarkan kajian filsafat ilmu. Sebuah pengetahuan dapat naik derajat menjadi ilmu ketika memenuhi 3 indikator. Yang pertama ada ontologis, yang kedua ada epistemologis, dan yang ketiga ada asiologis. Hukum tata negara menurut istilah, dalam bahasa Inggris disebut constitutional law, dalam bahasa Perancis disebut droit constitutional, kalau dalam bahasa Belanda disebut Strafrecht. Pengertian hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, kelengkapan negara dalam garis horizontal dan garis vertikal. Ruang lingkup tata negara meliputi organisasi negara, struktur pejabat negara, pembagian kekuasaan. Sedangkan sumber hukum tata negara, yang pertama ada hukum internasional, yang kedua ada peraturan perundang-undangan tertulis seperti undang-undang, perjanjian, dan lain-lain. Yang ketiga ada nilai-nilai, yang keempat ada jurisprudensi, yang kelima konstitusional, yang keenam ada doktrin ilmu hukum. Pada pertemuan ketiga, kita membahas mengenai asas-asas hukum tata negara. Berbicara mengenai asas hukum tata negara, ada yang secara formal. Yang pertama ada individualisme, di mana sebuah negara membebaskan atau memberikan kemerdekaan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada monopoli. Nah, monopoli ini kebalikan dari individualisme, di mana negara dominan mengatur segala hal yang detail, memonopoli kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada asas secara material. Yang pertama kolektif, sebuah sikap negara hukum yang konsensus antara masyarakat dengan pemimpin untuk mewujudkan cita-cita negara. Yang kedua ada dominasi negara, tidak memberikan ruang partisipasi politik pada negaranya. Yang ketiga ada welfare state atau cita-cita ideal negara penuh dengan kesejahteraan dan terjadi keseimbangan antara masyarakat negara untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Dan keempat, kita membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Yang pertama ada kesatuan atau unitary state, vertikal, management model atau central representative model, unification model, dan mixed model. Sedangkan karakter negara kesatuan, yang pertama ada satu konstitusi yang berlaku, satu pemerintah di tingkat pusat, satu kewarganegaraan, dan satu pemerintah lokal. Sedangkan dalam negara bagian mengadopsi desentralistik, perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik, dan hendak membentuk federasi. Yang kedua ingin untuk membentuk ikatan yang terbatasi, tingkat sentimen tinggi. Sedangkan karakternya itu dalam satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian Amerika dan Serikat. Kedaulatan ganda, hubungan antara pemerintah federal dengan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Pada pertemuan selanjutnya, kita membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk-bentuk pemerintahan, salah satunya menurut Aristoteles tadi antaranya ada autokrasi, di mana kekuasaan tunggal atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat atau kerajaan pada masa kekaisaran. Yang kedua ada oligarki, di mana pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang atau kelompok orang berkuasa dari golongan tertentu. Yang ketiga ada monarki. Sedangkan yang keempat ada republik, di mana pemerintahan yang dijalankan berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Adapun bentuk negara menurut Aristoteles terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bentuk sempurna, yang kedua ada bentuk tidak sempurna, yang ketiga ada bentuk tidak sempurna politik pemerintahan langsung atau tidak langsung dengan kemerosotannya yaitu demokrasi. Pada pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi modern dianut oleh fasisme Italia, nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet.
Autokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang karakternya berbeda dengan demokrasi, di mana autokrasi ini memiliki satu partai atau partai tunggal. Demokrasi modern adalah salah satu negara yang menganut demokrasi modern, yaitu negara Indonesia. Yang terakhir, kita membahas mengenai pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Poin pertama ada pembatasan kekuasaan menurut Maurtje de Venger. Cara melakukan pembatasan kekuasaan ada yang secara langsung, yakni ada pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan, dan kontrol yurisdiksional. Yang kedua ada menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang ketiga, pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat, baik secara eksternal maupun internal. Alhamdulillah, review materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7 telah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.